Pada video kali ini kita akan belajar apa itu yang namanya VLAN atau Virtual Local Area Network. Sebelum membahas VLAN, saya akan memberitahu satu hal. Misalkan di sini sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Untuk yang atas adalah divisi engineering, yang tengah programming, dan yang bawah adalah marketing. Masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP, yaitu untuk engineering IP-nya adalah 192.168.10.0/24, untuk programming 192.168.20.0/24. Dan untuk marketing IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Masing-masing PC tersebut akan terhubung pada switch. Ini pada switch. 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 Dan di sini kita akan memberi bandwidth untuk masing-masing divisi. Untuk engineering bandwidth-nya 10 MB. Untuk programming 20 MB. Dan untuk marketing 30 MB. Disitulah VLAN dibutuhkan, karena untuk memanajemen jaringan-jaringan. Setelah semua dikonfigurasi, lalu bisalah di manajemen VLAN tersebut. Jadi fungsi utama VLAN tersebut adalah memanajemen. Itulah fungsi VLAN yang pertama. Dan fungsi keduanya adalah memecah broadcast domain. Sebelumnya kita sudah membahas broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. VLAN tersebut untuk memecahkan broadcast domainnya. Misalkan engineering, katakanlah PC 1, PC 2, dan PC 3. PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Dari PC 1 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan paket ke PC 2 dan PC 3. Tapi paket tersebut tidak akan dikirim ke programming karena sudah beda domainnya. Jadi secara fisik atau secara realnya, switch itu hanya terlihat satu, tapi secara logikanya ada 3.
Kali ini kita akan coba praktek yang namanya VLAN. Pertama-tama kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan switch. Lalu kita akan menggunakan 3 buah PC sebelah kiri dan 3 buah PC sebelah kanan. Agar tidak bolak-balik, klik Ctrl, lalu klik pada PC. Lalu kita tinggal klik saja, tidak perlu bolak-balik dan klik PC-nya. Di sini PC 1, PC 2, dan PC 3. PC 4, PC 5, dan PC 6. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Caranya sama agar tidak bolak-balik. Klik Ctrl, lalu klik pada kabel. Lalu hubungkan PC ke switch menggunakan kabel. PC 1, 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Oke, selesai. Di sini kita akan menjadi 2 kelompok. Untuk menyekat antar kelompok, kita akan menggunakan kotak. Caranya, kalian mengklik ini, lalu klik yang ini, lalu klik yang ini. Untuk kelompok 1, kita akan menggunakan yang warna ini, hijau, lalu klik OK. Nah, ini kelompok 1. Lalu kita akan membuat kotak untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, kita akan menggunakan yang warna ini, kuning. Oke. Setelah itu kita akan tambahkan IP untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, IP-nya 192.168.0/24. Dan untuk kelompok 2, IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu kita tambahkan VLAN untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, VLAN-nya yaitu VLAN 10. Dan kelompok 2, VLAN 20. Sebenarnya untuk VLAN ini bebas ya, angkanya bisa 1, 2, 3, dan sebagainya. Tetapi untuk range VLAN tersebut dari 1 sampai 49.6. Lalu kita akan konfigurasikan PC sesuai IP pada tiap-tiap kelompoknya. Untuk kelompok 1 yaitu 192.168.10.0/24. Dan untuk kelompok 2 IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu langsung saja kita konfigurasikan. PC 1 desktop IP-nya 192.168.10. Kita copy terlebih dahulu untuk PC selanjutnya. PC 1, PC 2, PC 2, IP-nya 2, lalu PC 3.
2.3. Lalu kita akan konfigurasi untuk kelompok 2 yaitu IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu kita masuk pada PC-nya. PC 4 pada kolom 2. IP-nya 192.168.20. Karena ini PC 1, nolnya ini diganti jadi 1. Kita copy terlebih dahulu untuk PC selanjutnya. Lalu PC 5. Titik 2. Dan titik 3. Kita anggap ini PC 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. PC 1 dan 3 ini bisa saling berkomunikasi karena masih satu IP. Dan sedangkan untuk PC 2 ke PC 5 ini tidak dapat berkomunikasi karena sudah berbeda IP. Langsung saja kita masuk pada switch untuk mengkonfigurasinya. Ke switch, lalu masuk kepada mode tab CLI. Lalu kita masuk terlebih dahulu ke Global Configuration. Untuk tutorialnya ada pada video sebelumnya ya. Gak tahu video ke-1 atau kedua. Saya lupa lagi ya. Kalian tonton aja terlebih dahulu. Sudah masuk pada Global Configuration. Lalu ketikkan ini PC-nya terhubung pada interface 1, PC 1, PC 2 interface 2, PC 3 dan FA3. Lalu kita ketikkan interface FA 0/1. Lalu kita klik enter. Lalu kita akan membuat VLAN-nya. Karena ini PC 1 berada di kelompok 1, jadi VLAN-nya adalah 10. VLAN 10, lalu klik enter. Nah, di sini kita beri nama untuk VLAN 10 yaitu programming. Caranya ketikkan name. Untuk namanya VLAN 10 yaitu programming. Lalu klik enter. Untuk melihat apakah FA 0/1 ini sudah masuk VLAN 10 atau belum, kita keluar terlebih dahulu dengan ketikan exit. Lalu ketikkan do show VLAN brief. Fungsi do show VLAN brief ini adalah untuk melihat berapa saja yang ada. Lalu kita langsung saja klik enter. Nah, ini semua default-nya masuk pada VLAN 1. Jadi misalkan PC 6 ingin mengirimkan paket ke PC 1, maka broadcast-nya akan dikirimkan ke semuanya. Karena semua ini sudah masuk pada VLAN 1. Nah, kita sudah bikin yang namanya VLAN 10 dengan nama programming. Bisa dilihat di sini port-portnya masuk pada VLAN 1. Namun VLAN 10 yang programming ini belum ada port sama sekali. Kita di sini akan coba masukkan port berapa saja yang masuk pada VLAN 10. Bisa dilihat tadi FA 1, 2, dan 3 masuk pada kelompok 1 ini ya.
yaitu VLAN-nya adalah 10. Kita coba konfigurasi, yaitu klik interface FA0/1, lalu ketikkan switch port access VLAN 10, lalu klik enter. Untuk fungsi switch port access VLAN ini, fungsinya nanti FA0/1 akan dimasukkan pada VLAN 10 programming. Lalu kita cek apakah FA0/1 sudah masuk pada VLAN 10 atau belum, dengan cara ketikkan do show VLAN brief. Klik enter. Nah, di sini FA1 sudah masuk pada VLAN 10 programming. Lalu kita tambahkan interface FA2 dan FA3 untuk masuk pada VLAN 10, yaitu kita ketikkan interface FA0/2, lalu kita enter, lalu ketikkan switch port access VLAN 10, lalu enter, dan kita masukkan untuk interface FA03. Kalian ketikkan interface FA0/3, kemudian enter. Di sini kalian ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Oke, selesai. Lalu kita cek terlebih dahulu, kita ketikkan exit. Lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA2 dan 3 sudah masuk pada VLAN 10. Lalu kita akan konfigurasi untuk VLAN 20, yaitu kelompok 2. Caranya yaitu ketikkan VLAN 20, lalu enter. Lalu kita beri nama untuk VLAN 20 yaitu marketing. Lalu klik enter. Untuk kelompok 2, PC 1-nya terhubung pada FA4, PC 2-nya pada FA5, dan PC 3-nya pada FA6. Nah, bagaimana nih caranya agar PC 1 sampai 3 pada kelompok 2 bisa masuk secara sekaligus pada VLAN 20? Caranya kita ketikkan interface ring FA. Tadi PC 1-nya yaitu FA0/ tadi PC 1-nya itu FA0/4 sampai yang ini yaitu 0/6 sampai 6. Lalu kita klik enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port access VLAN 20. Lalu enter. Kemudian kita cek apakah FA4 sampai 6 ini sudah masuk pada VLAN 20. Di sini kita keluar terlebih dahulu dengan mengetikkan exit. Lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini FA4, 5, dan 6 sudah masuk pada VLAN 20, yaitu namanya marketing. Semua ini sudah terhubung pada VLAN-nya masing-masing.
kita coba masuk pada tab simulation di sebelah sini. Namun sebelumnya kita hapus terlebih dahulu ARP-nya, yaitu kita masuk terlebih dahulu ke switch, kita exit terlebih dahulu, lalu di sini kita ketikkan show MAC address table. Lalu kita klik enter. Di switch ini ternyata belum ada yang berkomunikasi. Kita coba masuk pada tab simulation. Misalkan di sini PC 4 ke PC 6. PC 4 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch akan disebarkan ke PC 5 dan PC 6. Lalu mana nih PC yang membalasnya dan PC 6 yang membalasnya? Lalu PC 6 akan mengembalikannya paket tersebut pada PC 4. Ke switch, lalu di switch dikembalikan ke PC 4. Lalu PC 4 akan mengirimkan paket ICMP-nya atau ping ke PC 6. Dikirimkan ke switch, lalu dari switch dikirimkan ke PC 6. Nah, PC 6 diterima dan dikembalikan lagi ke PC 1 dan selesai. Statusnya pun sudah successful. Kemudian kita coba cek ke switch. Lalu ketikkan show MAC address table. Fungsi show MAC address table ini adalah untuk melihat ARP berapa saja yang sudah berkomunikasi. Kita klik enter. Nah, di sini VLAN 20 telah berkomunikasi antara PC 6 dan PC 4. Oke, selesai. Itulah fungsi VLAN, yaitu memudahkan memanajemen dan memecah broadcast domain. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Kali ini kita akan mencoba membuat dua ruangan. Misalkan ini adalah ruangan 1. Dan kita akan membuat ruangan yang kedua. Lalu kita buat topologinya terlebih dahulu. Untuk topologinya sama saja dengan ruangan 1, yaitu kita tambahkan switch. Lalu kita tambahkan PC. 3 PC di sebelah kiri. Dan 3 PC di sebelah kanan. Lalu kita hubungkan masing-masing PC ke switch. Sama halnya dengan ruangan 1, untuk ruangan 2 pun akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kita akan menggunakan kotak untuk sekat antar kelompoknya. Untuk kelompok 1 kita akan beri warna hijau. Sama halnya dengan yang ruangan 1.
untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 kita akan samakan dengan yang ruangan 1, yaitu berwarna kuning. Lalu kita beri VLAN untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 adalah VLAN 10, sama saja dengan yang ruangan 1, dan untuk kelompok 2 VLAN-nya 20. Kita buat sama seperti ruangan 1. Lalu kita beri IP, yaitu untuk masing-masing ruangan. Untuk IP-nya sama saja dengan ruangan 1, yaitu untuk kelompok 1 IP-nya 192.168.10.0/24, dan untuk kelompok 2-nya adalah 192.168.20.0/24. Kita ketik terlebih dahulu IP-nya 192.168.10.0/24, dan untuk kelompok 2 IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu kita akan konfigurasikan masing-masing VC sesuai kelompoknya. VC 1 IP-nya 192.168.10.4. Kita copy terlebih dahulu untuk IP pada PC selanjutnya. Mengapa titik 4? Karena titik 3-nya sudah dipakai di ruangan 1. Subnetmask masknya yaitu default. Kemudian PC 2. IP-nya adalah titik 5. Lalu PC 3-nya adalah titik 6. Lalu kita konfigurasi pada kelompok 2, yaitu 192.168.20. Kita copy terlebih dahulu untuk PC selanjutnya ya. Titik 4. Untuk subnetmasknya default. Lalu kita ke PC selanjutnya, desktop IP configuration. Lalu titik 5 subnetmasknya default. Lalu PC 3-nya titik 6. Lalu kita hubungkan kedua switch. Kali ini kita akan mencoba membahas terang. Fungsi terang tersebut adalah menghubungkan antara switch 1 dan switch 2, ataupun sebaliknya. Artinya, VLAN berapa saja yang diizinkan lewat kabel ini. Kita coba konfigurasi terlebih dahulu pada switch 2 karena belum terbagi VLAN-VLAN-nya. Kita masuk ke switch, masuk ke tab CLI, lalu kita masuk ke global configuration. Kemudian kita ketikkan VLAN 10, enter, name-nya yaitu programming. Kemudian exit, masukkan VLAN 20,
Name-nya yaitu marketing. Enter, kemudian exit. Kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show VLAN brief. Klik enter. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming dan VLAN 20 dengan nama marketing. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan 20 belum ada port-portnya. Kemudian kita masukkan port mana saja yang akan ditambahkan pada VLAN 10 dan VLAN 20. Kita ketikkan interface FA karena di sini FA 1 sampai 3 terdapat di VLAN 10, maka kita akan mengetikkan interface ring FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan switch port access VLAN 10. Lalu enter. Kemudian exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan interface range FA karena di VLAN 20 dari FA 4 sampai 6, maka kita akan ketikkan FA 4 sampai 6. Lalu klik enter. Lalu kita ketikkan switch port access VLAN 20. Lalu kita klik enter. Kemudian kita cek apakah sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show VLAN brief. Lalu enter. Nah, di sini FA 1, 2, 3 sudah masuk pada VLAN 10 yaitu programming, dan FA 4 sampai 6 sudah masuk pada VLAN 20 yaitu marketing. Kemudian kita coba lihat di sini interface berapa yang terhubung pada switch, yaitu FA 0/7 di ruangan 1, interface yang terhubung pada switch yaitu FA 0/7. Kita akan konfigurasi terangnya agar ruangan 1 dan 2 bisa saling berkomunikasi. Langsung saja kita masuk pada switch di ruangan 1. Kemudian kita masuk terlebih dahulu pada global configuration. Lalu kita ketikkan interface FA 0/7, enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Fungsi switch port mode terang ini adalah untuk konfigurasi terangnya. Lalu kita klik enter. Di sini ada peringatan bahwa FA 0/7 sudah masuk pada mode terang. Cara melihat mode terangnya, kita ketikkan do show interface terang. Kemudian enter. Nah, di sini port
7 sudah masuk pada mode terang. Setelah selesai di ruangan K1, kemudian kita masuk ke ruangan 2. Kita konfigurasikan di ruangan 2. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu enter. Kemudian kita cek apakah FA0/7 sudah masuk pada mode terang atau belum. Di sini kita dengan mengetikkan do show interface terang. Lalu kemudian enter. Nah, di sini sudah ada peringatan bahwa FA7 sudah masuk pada mode terang. Lalu kita akan coba berkomunikasikan antar VLAN. Lalu kita akan coba komunikasikan antar VLAN. Dari ruangan 1 akan mengirimkan ke ruangan 2. Nah, statusnya sudah successful. Kemudian kita coba lagi dari ruangan 1 ke ruangan 2. Nah, statusnya sudah successful dan selesai. Oke semuanya, pada video kali ini kita akan mencoba ping antar VLAN, ya. Kita masuk pada mode simulation di sini. Oke, di sini kita akan komunikasikan dari PC 1 ke PC 7. Di sini sudah PC 1 akan mengirimkan paket ICMP-nya, berarti sudah berkenalan ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat dulu. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC yang ini. Nah, di sini PC 1 akan mengirimkan ARP-nya pada switch di ruangan pertama. Lalu dari switch lagi akan dikirimkan lagi pada switch lagi. Kita coba next ya. Nah, untuk di VLAN 10 ini, dia PC 2 dan PC 3 di ruangan pertama itu menolak pesannya paketnya karena tujuannya ada di ruangan kedua ya. Oke, kita langsung lanjut. Next. Nah, di ruangan kedua dikirimkan juga paket pada semua PC ini yang ada di VLAN 10. Namun, yang hanya merespon adalah hanya PC yang ini ya. Karena PC yang ini adalah tujuan dari PC 1. Oke, langsung saja kita next. PC yang tadi akan membalas ke switch. Lalu dari switch ini akan mengirimkan lagi ke switch, lalu dikirimkan lagi ke PC 1. Nah, di sini PC 1 ingin mengirimkan lagi paket ICMP-nya pada PC yang tadi. Switch. Langsung saja di sini kita next. Nah, di sini PC yang ini sudah menerima paketnya, lalu dia akan membalas lagi ke switch
lalu akan dikirimkan ke switch lagi, dan terakhir dikirimkan ke PC1 ya. Oke, bisa kita lihat ya bahwa di sini sudah successful. Pada video kali ini kita akan mencoba belajar allowed trunk. Langsung saja kita masuk ke switch. Lalu masuk pada tab CLI. Kita masuk terlebih dahulu ke mode frequency. Kemudian kita ketikkan show interface trunk. Lalu enter. Bisa dilihat di sini allowed trunk artinya adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA7 ini, yaitu karena default. Jadi artinya semua VLAN ini bisa dilewati dari VLAN 1 sampai 105. VLAN allowed and active in management domain ini artinya adalah VLAN berapa saja yang sudah melewati FA07. Kita coba ubah. Yang boleh diizinkan lewat yaitu VLAN 10 dan 20. Masuk ke mode global configuration. Lalu ketikkan interface FA0/7, lalu enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port trunk allowed VLAN. Karena yang diizinkan lewat adalah VLAN 10 dan 20, maka kita ketikkan 10,20. Lalu enter. Kemudian kita exit. Lalu kita cek dengan mengetikkan do show interface trunk. Lalu enter. Nah, bahwa yang diperbolehkan lewat adalah VLAN 10 dan VLAN 20. Kira-kira begitu untuk allowed trunk, yaitu VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat trunk tersebut. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membuat ruangan yang ketiga. Langsung saja kita buat topologinya. Untuk topologinya sama saja dengan ruangan 1 dan 2. Kita buat kotak terlebih dahulu. Lalu kita akan membagi dua kelompok. Kita buat sekatnya terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 kita akan beri warna hijau. Dan kelompok 2 kita akan beri warna kuning. Lalu kita langsung saja tambahkan satu buah switch. Lalu kita tambahkan 3 buah PC untuk masing-masing kelompok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu kita langsung saja hubungkan dengan menggunakan kabel.
kita akan beri VLAN untuk masing-masing kelompoknya. Untuk kelompok 1 yaitu VLAN 10, dan untuk kelompok 2 VLAN 20. Lalu kita beri IP untuk masing-masing kelompok. Untuk IP-nya sama saja dengan yang kelompok 2. Untuk kelompok 1 IP-nya 192.168.10.0/24. Dan untuk kelompok 2 IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Kemudian kita konfigurasi pada masing-masing PC sesuai dengan IP kelompoknya. Desktop 192.168.10.7. Mengapa 7? Karena 6-nya sudah dipakai di ruangan 2. Kemudian subnetmasknya default. Kemudian PC selanjutnya 192.168.10. Kita copy terlebih dahulu ya. .8. Dan untuk PC ini adalah .9. Kemudian kita akan konfigurasi pada VLAN 20. Kita copy terlebih dahulu. Sama untuk VLAN 20 pun mulainya dari 7. Karena 6-nya sudah dipakai di ruangan 2. .8. Dan .9. Kemudian kita langsung saja konfigurasi, masuk ke switch, masuk ke tab CLI, kemudian masuk ke global configuration. Lalu kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 10, enter, namanya yaitu programming. Kemudian enter, kita exit. Kemudian tambahkan VLAN 20 dengan nama marketing. Kemudian enter, kita exit. Kemudian kita tambahkan interface berapa saja yang akan masuk pada VLAN 10 dan 20. Kita ketikkan interface. Karena VLAN 10 dari FA1 sampai 3, maka kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Kemudian kita enter. Kemudian exit. Lalu kita tambahkan interface range
Untuk VLAN 20 yaitu dari FA 4 sampai 6. Range FA 0/4 sampai 6. Lalu enter. Oh maaf guys, sepertinya ada yang salah. Interface range FA 0/4 sampai 6. Kemudian enter. Kemudian kita di sini ketikkan switch port access VLAN 20. Kemudian enter. Kita cek terlebih dahulu sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show VLAN brief. Lalu enter. Bisa dilihat di sini sudah sesuai. Lalu kita aktifkan mode terangnya. Oh iya, ini lupa belum dihubungkan antar switchnya. Kita hubungkan terlebih dahulu antar switchnya. Kemudian kita masuk pada switch 2 untuk menambahkan mode terang agar switch 2 dan switch 3 bisa saling berkomunikasi. Kita masuk pada tab CLI, masuk terlebih dahulu pada Global Configuration. Kemudian kita ketikkan, karena di sini yang terhubung ke switch 3 adalah FA8, maka kita ketikkan interface FA 0/8, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, lalu kita enter. Ups, salah. Kita akan coba sekali lagi. Switch port mode terang. Nah, sudah bisa. Kemudian kita cek apakah sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show interface terang. Kemudian enter. Bisa dilihat FA8 sudah masuk pada mode trunking. Kemudian kita konfigurasi pada switch 3. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian karena FA yang terhubung ke switch 2 adalah FA7, maka kita ketikkan interface FA 0/7, kemudian enter, lalu kita ketikkan switch port mode terang, kemudian kita enter. Kemudian kita cek apakah mode terang tersebut sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show interface terang, kemudian enter. Di sini FA7 sudah masuk pada mode trunking, artinya berhasil. Kemudian kita akan tes apakah ruangan 2 dan ruangan 3 bisa saling berkomunikasi yang sama VLAN-nya. Dari visi ini kita akan mengirimkan paket ke visi ini. Nah, statusnya sudah successful. Kemudian kita akan coba dari PC ini.
PC yang berada di switch 1. Nah, sudah berhasil. Pertama-tama kita tambahkan switch multilayernya, yaitu yang ini. Pada video kali ini kita akan mencoba menerangkan switch multilayer ini ke ruangan 3. Saja kita akan hubungkan menggunakan kabel. Lalu kita konfigurasi terangnya di ruangan ketiga. Masuk ke tab CLI. Kita masuk terlebih dahulu ke mode Global Configuration. Ketikkan enable. Lalu config T. Lalu kita ketikkan interface FA. Karena FA yang terhubung ke switch multilayer adalah FA8, maka kita ketikkan FA0/8, lalu enter, lalu kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Setelah selesai, lalu kita cek apakah sudah masuk atau belum terangnya dengan mengetikkan do show interface terang, lalu enter. Nah, di sini FA8 sudah trunking, artinya sudah berhasil. Kemudian kita akan coba trunking pada switch multilayer tersebut. Kita masuk ke switch multilayer, lalu ke tab CLI, lalu kita masuk terlebih dahulu ke Global Configuration. Kemudian kita ketikkan interface FA, yaitu FA 0/1. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Di sini kita mendapatkan komen rejected, artinya FA 0/1 tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu adalah auto. Untuk mode terang itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah ISL. ISL ini yang punyanya adalah Cisco, yang artinya apabila switch yang punyanya Cisco bertemu dengan switch yang punyanya Cisco, itu bisa menggunakan yang ISL. Ada satu lagi yaitu yaitu 802.1Q. Yang ini adalah open standard. Artinya apabila switch Cisco bertemu switch Ruji bisa menggunakan .1Q. Untuk switch multilayer tersebut support ISL dan juga .1Q. Tapi untuk switch ini tidak support yang namanya ISL, tapi hanya support .1Q. Makanya saat kita konfigurasi terang untuk interface-nya, maka akan terhubung pada .1Q. Tapi untuk multilayer switch tersebut, dia bingung mau pakai yang ISL
atau .1Q. Setelah itu, sebelum masuk switch mode terang, kita coba konfigurasi encapsulation-nya. Kita masuk pada multi-layer switch, lalu kita ketikkan switch port terang encapsulation. .1Q, lalu enter, baru ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Begitulah untuk mengkonfigurasi switch multilayer. Lalu kita akan coba cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show interface terang, lalu enter. Bisa dilihat FA1 sekarang encapsulation-nya adalah .1Q dan sudah trunking. Itulah cara mengkonfigurasi terang pada multi-layer switch. Pada video kali ini, kita akan belajar Dynamic Terang Protocol atau DTP. Di video sebelumnya, kita sudah belajar yang namanya mode terang dan juga mode akses. Mode akses itu artinya adalah menuju pada end device. Untuk mode terang itu menuju pada switch. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya Dynamic Auto dan juga Dynamic Desirable. Bisa dilihat ini adalah tabel DTP. Di sini bisa lihat sendiri bahwa misalkan Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto akan menjadi akses. Lalu misalkan Dynamic Auto bertemu Dynamic Desirable, maka akan menjadi terang. Lalu misalkan Dynamic Auto bertemu dengan terang, maka akan menjadi terang. Dan selanjutnya, apabila Dynamic Auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Contoh di sini kita misalkan mempunyai dua switch. Lalu terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dan 2. Lalu kita konfigurasi di switch 1 adalah Dynamic Auto atau DA. Dan di switch 2 Dynamic Desirable atau DD. Maka di sini akan menjadi akses. Jadi begitulah
Dari tabel tersebut, kita dapat kesimpulan bahwa misalkan dynamic auto artinya adalah menunggu. Lalu untuk dynamic desirable artinya adalah mengajak. Lalu untuk terang sifatnya adalah memaksa, dan untuk akses sama, yaitu memaksa juga. Itulah untuk teori terang protokol. Pada video kali ini kita akan praktek apa itu DTP. Misalkan di sini kita akan menggunakan dua buah switch. Kita masukkan. Lalu hubungkan dengan kabel. Lalu kita akan coba konfigurasinya. Kedua switch ini saling terhubung dengan menggunakan FA0/1. Langsung saja kita konfigurasikan dengan masuk ke switch. Namun sebelum itu kita lihat mode yang dipakai default pada switch-nya. Kita masuk terlebih pada mode privilege. Lalu kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Lalu enter. Di sini bisa lihat ada yang namanya administratif mode dan juga operasional mode. Administratif mode itulah yang akan kita konfigurasikan. Sedangkan untuk operasional mode adalah mode yang dijalankannya. Default pada switch ini adalah dengan mode dynamic auto. Artinya adalah default pada switch ini adalah menggunakan mode dynamic auto. Artinya bahwa di sini dynamic bertemu dynamic akan menjadi akses. Oke, kita cek di switch 2 mode yang dipakainya. Kita masuk. Lalu di sini ketikkan enable. Lalu kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Lalu enter. Bisa dilihat modenya di sini pun sama, yaitu dynamic auto. Jadi keduanya sama-sama menunggu. Di sini kita akan mencoba konfigurasi di switch 2, yaitu dynamic desirable. Langsung saja di sini kita masuk terlebih dahulu ke global configuration. Kita ketikkan config T. Lalu kita ketikkan interface FA0/1, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode dynamic desirable, lalu enter. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Di sini bisa dilihat sudah berganti menjadi dynamic desirable.
artinya mengajak untuk menjadi terang, dan hasilnya pun sudah terang, atau mode yang dijalankan sudah terang. Kita coba lihat pada switch 1, kita cek dengan mengetikkan show interface FA0/1 switch port. Lalu enter. Oh maaf guys, sepertinya ada yang salah. Show interface FA0/1 switch port. Lalu enter. Di sini menunggu atau dynamic auto. Tapi hasilnya sudah terang. Artinya menunggu bertemu yang mengajak, maka hasilnya akan menjadi yang diajaknya, yaitu terang. Kita coba konfigurasi di switch 1, kita akan konfigurasi menjadi mode terang. Langsung saja kita masuk pada mode global configuration, lalu kita ketikkan interface FA0/1, lalu enter. Kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Bisa dilihat di sini switch 1 memaksa untuk menjadi terang, lalu switch 2-nya juga mengajak menjadi terang, artinya akan menjadi terang juga. Kita akan coba cek di switch 2. Bisa dilihat administratif mode dan operasional modenya sudah menjadi terang. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya tagged dan untagged. Pertama-tama kita masuk ke tab simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket misalkan dari ruangan 1 ke ruangan 2. Di sini PC4 akan mengirimkan paket ARP ke switch. Lalu dari switch akan membroadcast Bisa dilihat di sini bahwa paket tersebut ada yang namanya .1q. .1q tersebut artinya adalah tagged. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya native VLAN. Kita masuk ke switch 1, lalu masuk pada tab CLI. Kita masuk terlebih dahulu pada mode privilege. Kemudian kita akan coba lihat interface-nya dengan mengetikkan show interface terang, lalu enter. Pada switch 1 ada FA7 yang terang, artinya yang terhubung pada switch
2. Di sini ada pemberitahuan native VLAN by default. Native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Kita akan cek pada switch 2. Lalu di sini kita ketikkan show interface terang. Lalu enter. Di switch 2 ini ada dua interface yang terang, yaitu FA7 dan juga FA8. FA7 ini yang terhubung ke switch 1 dan FA8 ini adalah yang terhubung pada switch 3. Bisa dilihat di native VLAN-nya 1 artinya default native VLAN. Apa itu native VLAN? Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tagged. Misalkan PC1 di VLAN 10 akan mengirimkan paket ke PC20 di VLAN 10. Pada saat mengirimkan paket dari switch ke switch, ada yang namanya tagged, yaitu namanya .1Q. Nah, untuk native VLAN tersebut tidak perlu tagged. Di video kali ini kita akan coba mengganti native VLAN-nya. Misalkan kita akan mengganti native VLAN-nya menjadi VLAN 20. Langsung saja kita masuk pada switch ruangan kedua. Langsung saja kita masuk pada mode global configuration. Lalu kita ketikkan interface berapa yang terhubung ke switch di ruangan 3, yaitu FA8. Kemudian kita ketikkan interface FA0/8. Lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 20. Lalu enter. Lalu kita ketikkan do show interface terang. Lalu enter. Bisa dilihat di sini FA8 bahwa native VLAN-nya menjadi 20. Lalu kita akan coba konfigurasi pada switch 3. Masuk pada mode tab CLI, lalu kita masuk pada global configuration. Karena FA7 yang terhubung ke switch 2, maka kita ketikkan interface FA0/7. Oke, kita ketikkan interface FA0/7, lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 20. Lalu enter. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show interface terang. Lalu enter. Bisa dilihat di sini FA7 native VLAN-nya sudah berganti menjadi 20. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paket masuk pada tab simulation. Kita akan coba mengirimkan paket dari PC
9 akan mengirimkan paket ke PC 15. Dari PC 9 akan mengirimkan ke switch. Kemudian kita cek. Bisa dilihat sekarang tidak ada targetnya. Nah, itu fungsinya native VLAN. Artinya, native VLAN itu tidak perlu memakai target. Kita akan mencoba mengembalikan native VLAN ke default-nya. Kita masuk ke switch 3. Lalu kita ketikkan interface FA0/7, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 1. Kemudian kita akan masuk pada switch 2. Kemudian kita ketikkan interface FA0/8 karena FA yang terhubung ke switch 3 adalah FA8, lalu klik enter. Kemudian kita ketikkan switch port terang native VLAN 1. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan dengan mengetikkan do show interface terang. Kemudian enter. Bisa dilihat native VLAN-nya sudah kembali pada default-nya. Itulah bagaimana caranya mengembalikan konfigurasi native VLAN. Mungkin cukup sekian pembahasan video materi ini dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pembahasannya. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.